Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Hari Minggu ini kita spesial beribadah atau saya menyampaikan firman ini dari Pulau Dewata, Pulau Bali, dari Nusa Dua, Hotel Marriott Terrace Benoa ya, Nusa Dua Benoa Bali. Nah, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya tentu ini suatu anugerah dan berkat dari Tuhan. Dari manapun kita berada, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui media. Nah, inilah pengetahuan yang baik yang Tuhan berikan bagi manusia supaya bisa mengolah apa yang sudah disediakan oleh Allah bagi kebutuhan manusia untuk hal-hal yang baik. Nah, namun yang sering terjadi saudara, ya kita mempunyai pengetahuan tetapi kita pergunakan untuk hal yang tidak berkenan bagi Tuhan atau hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang salah. Seharusnya sebagai seorang ciptaan yang sempurna dari Allah, yaitu kita manusia, ya kita akan melakukan hal yang luar biasa, tetapi semua yang kita lakukan itu, yang luar biasa itu harusnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu mulia, Tuhan itu begitu indah, Tuhan itu begitu berkuasa sehingga Dia menciptakan manusia juga begitu luar biasa, begitu indah, ya, begitu berkuasa juga atas segala ciptaan yang lain. Nah, saudaraku kasih Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih boleh memberitakan firman-Mu dan juga hamba-hamba-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka juga bisa mendengarkan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pada saat kami memberitakan firman atau mendengarkan firman, hanya Roh Allah yang berkuasa, sehingga kami bisa merenungkan firman siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi dengan hikmat sorgawi sehingga setiap perkataan yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga orang yang mendengar pun dirubahkan untuk lebih cinta dan mencari Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami juga setiap saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, roh kami menyala-nyala, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan bagi-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan kebenaran firman, di mana tema kita hari ini adalah ketekunan dalam doa. Ya, ketekunan dalam doa. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan hal yang jarang atau hal yang baru kita dengar mengenai doa. Setiap orang percaya itu pasti berdoa. Malah setiap orang, mau dia orang percaya, mau dia tidak percaya, dia beragama atau tidak beragama, mungkin setiap manusia itu pernah berdoa. Tetapi kemana mereka berdoa itu kembali kepada kepercayaan mereka masing-masing. Ada yang berdoa kepada roh-roh, ada yang berdoa melalui penyembahan-penyembahan kepada batu-batu atau gunung atau pohon-pohon besar. Nah, itu pribadi masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Tetapi yang jelas setiap orang pasti pernah berdoa. Nah, makanya kita belajar ketekunan dalam doa. Saudara, kita baca firman Tuhan di Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ya, kalau kita baca dari mulai ayat 9, ini sebenarnya mengenai nasihat untuk hidup dalam kasih.
Supaya kita ini semua orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebenarnya yang dianjurkan atau yang dinasihatkan dan diperintahkan oleh Allah supaya kita ini hidup dalam kasih. Karena Allah kita adalah kasih. Nah, kalau kita baca di ayat 9 dikatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini saran dan perintah yang luar biasa, saudara. Maka masuk ke ayat 11 kita, ayat tema kita tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita sebagai ciptaan yang sempurna dari Tuhan kita, ya kita ini seharusnya meniru atau mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka kita pun sebenarnya harus saling mengasihi. Makanya perintah yang utama dan yang pertama dikatakan Yesus kepada ahli-ahli Taurat atau orang Farisi atau orang yang waktu itu ada bersama dia katakan perintah yang paling pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, seluruh kekuatanmu. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, ini mengenai kasih. Nah, begitu pentingnya kasih ini, saudara, maka kita diajarkan dan diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah hidup yang benar dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudaraku, di sini di tema kita ini ketekunan dalam doa. Bagaimana kita bertekun dalam doa? Orang Kristen ini diperintahkan untuk rajin, tidak boleh malas-malas dalam hal apapun. Dalam hal apapun, dalam arti hal yang baik, ya, bukan hal yang jahat atau hal yang tidak benar. Nah, itu kita dilarang. Tetapi kita diperintahkan untuk berbuat baik dalam hal apapun dan tidak boleh malas-malas. Nah, terus kita juga diperintahkan agar rohnya harus hidup terhadap firman sehingga dapat melayani Tuhan. Roh kita ini kalau nggak hidup, ya, dia tidak akan mengenal Tuhan. Maka begitu penting roh kita untuk diberi makan. Nah, makanan roh kita apa? Firman Tuhan. Begitu saudara sering mendengarkan kebenaran firman, maka roh saudara akan menyala-nyala untuk begitu rindu dan begitu cinta kepada Tuhan. Maka saudara, inilah yang penting harus kita lakukan untuk bukan hanya memberi makan jasmani kita, ya, kedagingan kita atau kebutuhan-kebutuhan materi kita, tetapi juga kebutuhan rohani kita. Nah, kita juga diperintahkan nih untuk bersukacita dalam segala hal karena ada kekuatan dalam segala hal, karena ada harapan di situ. Orang masih bisa bersukacita dalam segala hal karena masih ada harapan. Saudara, kalau tidak ada lagi harapan melakukan apapun itu, kalau saudara tidak punya harapan, pasti saudara tidak akan bersemangat. Dan pasti saudara juga bosan atau pasti saudara tidak mau melakukannya karena nggak ada harapan apa-apa di situ. Demikian juga hidup kita ini. Kalau kita sekarang ini hidup dan mau hidup, semangat hidup, itu karena kita punya harapan. Kalau kita tidak punya harapan, maka hidup kita pun sia-sia dan tidak ada gunanya, saudara. Nah, orang Kristen juga diperintahkan sabar dalam situasi apapun. Itu tadi firman Tuhan. Kesabaran itu salah satu dari buah roh. Kalau saudara hidup dalam roh, maka di dalam diri saudara pasti ada kesabaran. Itu sudah otomatis. Karena roh itu adalah dari Tuhan, ya. Artinya dia juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Allah kita begitu sabar, panjang sabar, sehingga kita pun ciptaannya manusia yang sudah diciptakan sempurna, segambar dan serupa Allah, harus juga memiliki kesabaran. Maka diperintahkan kembali kepada kita, sabarlah dalam situasi apapun. Nah, terus yang tidak kalah penting, saudara, sebagaimana tema kita tadi, pentingnya di sini adalah konsistenlah dalam doa. Doa yang konsisten. Dalam perjalanan hidup Kristen, doa adalah salah satu aspek yang tidak dapat kita abaikan. Doa itu nafasnya orang Kristen. Ya,
Doa adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa kita berkomunikasi dengan Dia. Kalau kita membaca firman, itu Allah berbicara kepada kita. Roh Kudus ya, dan dalam diri kita, orang percaya, memberikan pengertian. Begitu kita membaca firman, Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada kita supaya apa yang kita baca itu tidak hanya membaca seperti kita baca koran, baca novel, atau baca berita, tetapi kita membaca itu ada Roh Kudus yang memberi kekuatan di situ. Ada memberikan hikmat, ada memberikan pengertian yang baru, ada memberikan pemahaman akan Allah dan kuasa di dalam firman itu. Nah, ini bedanya saudara. Makanya begitu penting juga kita membaca firman. Ini satu benang merah yang tidak bisa diputuskan. Membaca firman, menghidupi roh, hidup oleh roh, itu satu kesatuan. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan apa isi hati kita, memohon kepada Tuhan petunjuk-petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan juga apa? Kita tidak hanya memohon, tidak hanya meminta, tetapi kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang sudah Dia berikan bagi kita, atas umur yang sudah Dia berikan bagi kita, atas nafas yang sudah berikan bagi kita, atas keluarga yang sudah Dia berikan bagi kita, atas makanan jasmani, berkat materi yang sudah Dia berikan bagi kita. Kita harus bersyukur. Sebaliknya pun, kalaupun kita umpamanya tidak diberkati secara materi, atau mungkin kita mengalami sakit penyakit, atau kita mengalami problem hidup, kita pun tetap harus bersyukur. Karena kita apa? Ada pengharapan tadi. Kita tahu pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak pernah sia-sia. Dan kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Apapun itu dalam kehidupan kita, Tuhan kita berkuasa. Nah, maka kita tetap berharap kepada Dia. Nah, namun saudara ya, kita orang percaya atau orang Kristen ini seringkali terjebak di mana kita dapat terjebak dalam kehidupan yang sibuk. Kesibukan kita. Karena tuntutan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Itu yang membuat kita terjebak. Atau kadang ada juga ya rasa malas itu menghalangi kita untuk meluangkan waktu dalam doa. Pernah nggak saudara mengalami hal itu? Ya, kadang kita malas berdoa. Karena apa? Ada keinginan daging ini yang pengennya udahlah, kalau tadinya mau berdoa sebelum tidur, udahlah, nggak usah lah, besok aja. Udah enak nih tidur nih, udah PW gitu ya. Nah, atau karena buru-buru pergi, saudara juga tidak berdoa, udahlah nanti aja. Nah, ini semua karena kesibukan-kesibukan ini kadang yang menjebak kita lupa untuk berdoa. Atau kita mungkin pergi-pergi, berrekreasi, bersenang-senang, kita juga belum lupa berdoa untuk hal-hal itu. Sebenarnya, setiap langkah kita, setiap nafas hidup kita harus berdoa. Baik untuk hal yang baik kita mau lakukan, atau kita mengalami hal-hal yang tidak baik pun kita tetap harus berdoa. Inilah yang seharusnya. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita atau memerintahkan kepada kita, bertekunlah dalam doa. Dalam surat Roma ini kita diajak untuk tetap bertekun di dalam doa. Ketekunan ini menunjukkan komitmen yang kuat ya, dan ketekunan yang gigih dalam berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita namanya tekun berdoa, kita berarti gigih ya untuk berhubungan terus dengan Tuhan. Ada satu kerinduan yang luar biasa. Nah, ketekunan dalam doa itu mengimplikasikan adanya keyakinan yang teguh di dalam diri kita bahwa Tuhan mendengarkan dan akan menjawab doa kita. Nah, ini pasti ada satu keyakinan itu. Kalau kita selalu bertekun dan terus berdoa, karena kita tahu Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan karena menyayangi kita, mengasihi kita. Kalau kita terus berkomunikasi dengan Dia, pasti Tuhan akan menjawab dengan waktunya Tuhan. Jangan saudara yang mengatur Tuhan. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, saya sudah sering berdoa nih, tetapi kok masih saja mengalami hal begini. Saya sudah berdoa nih, tetapi kok saya belum ada perubahan apa-apa.
itu kan perasaan saudara dan keinginan saudara. Tetapi kalau saudara sudah berdoa, saudara harus menyerahkan sepenuhnya otoritas itu kepada Tuhan. Sehingga pada saat waktunya lah nanti, dia melakukan hal yang baik bagi kita. Dan rancangan Tuhan sudah dinyatakan oleh firman-Nya bahwa rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Jadi kalau kita merancang-rancang, belum tentu itu sama dengan rancangan Tuhan. Dan kita merancang-rancang mungkin menurut kita baik, belum tentu itu baik hasilnya. Tetapi kalau Tuhan yang merancang, saudara, ya kalaupun kita menurut kita itu tidak tepat, tidak baik, pasti itu hal yang baik bagi kita. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Makanya jalanmu, kata Tuhan, bukan jalanku. Kita kadang melakukan jalan kita sendiri. Nah, ini yang salah. Tapi hari ini kalau kita bertekun, diperintahkan untuk bertekun di dalam berdoa, maka kita tahu bahwa dengan ketekunan kita ini ada satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan Tuhan pasti menjawab doa kita dalam waktunya Tuhan. Jangan kita memaksakan diri atau jangan mengatur Tuhan, istilahnya. Itu salah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus bertekun dalam doa? Ya, ketekunan dalam doa itu memberikan manfaat yang sangat-sangat tak terukur bagi hidup kita sebagai orang percaya. Luar biasa sebenarnya manfaat doa itu, ya. Mungkin kita ya kadang melupakan apa yang sudah kita pernah doakan sehingga kita sudah lupa, begitu Tuhan juga mengabulkannya kita lupa kalau doa-doa kita yang dulu yang dikabulkan Tuhan. Ya, mungkin kita pada waktu masih remaja kita berdoa, ya kita setelah dewasa pun belum menikmati atau belum mendapat jawaban doa kita sehingga kita lupa. Nah, pada saat kita mungkin sudah berumah tangga, Tuhan menjawab doa kita, ya kita sudah lupa kadang. Nah, inilah kita ini, ya. Nah, kita maunya ekspres, tetapi Tuhan maunya ada proses untuk membentuk kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama itu manfaat yang tidak terukur atau manfaat yang luar biasa bagi hidup kita sebagai orang percaya di dalam ketekunan berdoa ini. Pertama, doa yang tekun membantu kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Tekun terus, maka hubungan itu tidak akan terputus. Ya, ini penting. Nah, ketika kita meluangkan waktu yang konsisten dalam doa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, siapa yang sering berhubungan dengan Tuhan, siapa yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, itu pasti dekat dengan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita di dunia ini juga, saudara. Kalau saudara punya teman, saudara sering berkomunikasi dengan dia, pasti saudara dekat dengan orang itu, dengan teman saudara itu. Begitu juga dalam keluarga. Kalau saudara di dalam keluarga antara orang tua dan anak sering berkomunikasi, itu pasti dekat hubungannya. Secara emosional pun itu pasti baik hubungannya. Ya, tetapi kalau di dalam keluarga antara orang tua dan anak-anak orang tua tidak pernah berkomunikasi atau jarang sekali berkomunikasi, itu pasti hubungannya tidak baik. Ya, itu pasti ada sesuatu yang tidak nyaman antara orang tua dan anak. Pasti ada satu masalah antara orang tua dan anak. Pasti tidak ada pengertian antara orang tua dan anak. Nah, pasti banyak kendala di situ. Pasti bermacam-macam masalah pun bisa terjadi. Ini kalau komunikasi kita tidak intensif atau tidak intim. Tidak terus-menerus antara orang tua dan anak. Demikian juga antara kita dengan Allah. Ya, makanya perlu konsisten. Konsisten ini tetap terus walaupun ada masalah, ada halangan, kita tetap melakukan doa itu atau tetap berdoa. Ini yang dimaksud ini, saudara. Sehingga kita dengan ikatan yang kuat dengan Tuhan itu, kita bisa mendengarkan suaranya melalui Roh Kudus. Ya, kita dalam hati nurani kita, Roh Kudus itu bisa berbicara kepada kita, kita peka. Kalau kita sudah sering berhubungan dengan Tuhan, maka peka. Kita akan peka suara Tuhan. Jangan saudara berpikir, saudara berdoa, terus ada secara audible Tuhan berkata seperti pada zaman perjanjian lama, ya, kepada nabi-nabinya, kepada Abraham umpamanya. Abraham kata Allah kepada dia. Jangan saudara berharap seperti itu lagi. Ya, kita sudah diberikan oleh Yesus Kristus Roh Kudus. Itu yang tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri kita, dalam hati nurani kita. Nah, itulah yang akan berbicara kepada saudara kalau saudara tekun di dalam doa.
ya, tekun dan konsisten. Dia akan berbicara dengan lembut, karena Roh Kudus itu lembut. Bukan dia berbicara tiba-tiba, anakku, oh sianu gitu. Saudara pun kalau dia berbicara begitu kaget, bisa saudara pingsan malah. Ya, tapi dia lembut berbicara, itu yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Nah, sehingga sesuatu hal apapun itu ya kita bisa lebih dahulu mengetahui karena Roh Kudus itu sudah berbicara dalam hati nurani kita. Nah, saudaraku, ini hal yang pertama yang penting supaya kita punya hubungan yang intim. Hal yang kedua, doa yang tekun memampukan kita menang atas pencobaan dan kelemahan daging dari dunia yang jahat ini. Kalau kita doa tekun, itu bisa memampukan kita untuk kita menang atas pencobaan-pencobaan, karena dunia ini begitu jahat ya. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, dunia ini tidak serta-merta membiarkan kita dekat dengan Tuhan, tetapi dia mencoba menarik kita menjauh dari Tuhan dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai macam persoalan, atau dengan berbagai macam hal. Dia mau menjauhkan kita dengan Tuhan, membuat kita malas berdoa, membuat kita malas bersekutu atau bergereja, membuat kita malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu macam-macam hal untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya perlu ketekunan di dalam doa ini supaya kita bisa menang atas hal-hal itu tadi semua, saudara. Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selama kita masih hidup, kita masih ada kedagingan, masih ada daging ini, itu masih tetap kita bisa berbuat dosa. Tetapi kalau roh yang hidup di dalam kita, atau kita hidup oleh roh, maka kita akan menang dari segala keinginan-keinginan daging kita. Keinginan daging ini jelas. Di Galatia 5 itu mengatakan bahwa hawa nafsu, percabulan, perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang memuaskan hawa nafsu kedagingan yang jahat. Itu semua keinginan-keinginan daging. Ya, caci makilah, dendamlah, ya, marahlah. Itu segala sesuatu yang tidak baik bagi Tuhan. Itulah keinginan daging. Dan kita mampu untuk tidak melakukan itu kalau kita tekun di dalam doa. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga, doa yang tekun membantu kita untuk meningkatkan kepekaan spiritual kita. Meningkatkan kepekaan rohani kita, saudara. Dalam doa yang tekun kita dapat mengenal lebih dalam lagi kehendak Allah. Tidak ada cara yang lain ya selain daripada doa, baca firman, memuji Tuhan. Tidak ada cara lain untuk lebih lagi mengenal dan mengetahui kehendak Allah dalam diri kita. Ya. Kita bisa memperhatikan panggilannya dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bagi kita, kita akan mengerti dan kita bisa mengikuti rencana-rencana Tuhan itu kalau kita bertekun dalam doa. Doa yang tekun memungkinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita dengan lebih aktif lagi. Membimbing dan memberkati kita dalam segala hal. Dalam segala hal. Kalau saudara tidak tekun berdoa, ya, dan tidak juga membaca firman dengan tekun, Roh Kudus itu roh dalam diri saudara, ya, roh saudara itu akan padam, akan terhimpit, tidak hidup saudara. Sehingga saudara, kepekaan saudara terhadap Roh Kudus, terhadap kehendak Allah, itu saudara tidak peka lagi. Akan sangat berbeda, saudara. Saudara bisa lihat nanti orang yang begitu rindu atau begitu tekun, begitu konsisten, begitu intensif dengan Tuhan, ya, bandingkan dengan orang yang hanya biasa-biasa saja. Kepekaan mereka pasti berbeda terhadap Tuhan, ya, dan cara hidup mereka pun pasti berbeda. Itu sudah jelas, saudara. Dia bisa dilihat dari kehidupan nyata mereka. Ada yang satu dalam permasalahan apapun dia masih bisa dibilang dia masih punya damai sejahtera, sukacita, masih bisa tenang gitu. Ada satu yang tidak tekun atau tidak berhubungan dengan baik dengan Tuhan atau tidak konsisten di dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau pada saat ada mengalami permasalahan, pencobaan ataupun hambatan, gangguan, ya dia bisa lupa. Bisa lupa akan hal yang baik, dia melakukan hal yang jahat. Atau dia menanggapinya itu tidak lagi sesuai dengan
kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan lagi. Melakukannya hanya melakukan sesuai kehendak keinginan dirinya sendiri. Keinginan diri kita sendiri cenderung kepada keinginan dunia. Keinginan dunia ini adalah keinginan yang tidak sesuai dan melawan kehendak Allah. Nah ini saudaraku, makanya kita perlu bertekun supaya kita peka secara spiritual, secara rohani, sehingga kita bisa mendengar suara Roh Kudus dengan baik dan bekerja dalam hidup kita ya. Nah, hal yang keempat, kita bertekun dalam doa karena doa yang tekun memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita terus mempersembahkan doa kita kepada Tuhan, walaupun saudara jawabannya ya tidak selalu langsung. Itu yang saya bilang tadi, jangan saudara paksa Tuhan. Saudara umpamanya hari ini mau punya rencana sesuatu dan menginginkan sesuatu, saudara berdoa maunya hari ini langsung terjadi atau langsung besok terjadi. Nah itu kehendak saudara. Itu memaksa Tuhan namanya. Atau saudara malah menempatkan diri saudara lebih tinggi dari Tuhan. Ya ini yang salah. Maka di sini doa yang tekun memperkuat iman kita. Kalau iman kita kuat, maka kehendak Tuhan di dalam diri kita pun kita tahu. Dan juga kita terus percaya kepada Tuhan dalam hal apapun. Itulah kalau kita sudah punya iman yang kuat. Walaupun jawaban doa kita belum dijawab, kita percaya pasti akan terjadi dan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Nah, inilah namanya suatu harapan. Kita tumbuh dalam kepercayaan bahwa Tuhan mendengar dan memperhatikan doa kita. Doa yang tekun mengasah keberanian kita untuk terus berharap. Tidak putus harapan. Kalau kita terus berdoa. Ya, terus juga mengasah kepercayaan kita. Kita tetap percaya. Mengasah ketergantungan kita kepada Tuhan dalam situasi apapun. Itu saudara. Itu pentingnya doa ini memperkuat iman kita. Nah hal yang kelima saudaraku yang dikasihi Tuhan. Doa tekun ini ya kalau kita terus bertekun dan benar-benar ya kita benar-benar dalam berdoa ini sungguh-sungguh nyata akan kuasa Tuhan dan sungguh-sungguh besar kuasa Tuhan. Kalau kita lihat Yakobus 5 ayat 16 itu jelas dikatakan demikian. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertekun dalam doa bukanlah tugas yang mudah ya. Ini tidak mudah saudara. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan kadang tergoda untuk tidak berdoa kalau mau tidur sudah capek atau sudah lelah atau badan sudah mau tidur gitu ya. Pengennya udahlah nggak usah berdoa, besok aja nanti aja atau dalam hati saja. Nah ini kadang tergoda kita. Nah itu tidak baik. Saudara harus lawan itu. Ya, saya lawan itu. Maka saya akan duduk dulu di tempat tidur, saya akan berdoa. Demikian juga ya saudara kalau dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal tidur, dalam mau pergi kemana, saudara buru-buru, saudara pikir, udahlah karena udah mau buru-buru pergi, nggak usah berdoa lagi. Ini juga hal yang kurang pas ya. Kita harus berdoa dulu supaya di dalam melakukan aktivitas apapun, kita berjalan, kita pergi, kita kemana, kita selalu disertai oleh kuasa Tuhan, disertai oleh malaikat Tuhan. Ya bukan berarti Tuhan nggak mengingat kita atau mengabaikan kita langsung kalau kita tidak berdoa, bukan. Tetapi itu yang tadi, pertama tadi, kalau kita intens, ya intim dengan Tuhan, maka kita akan lebih peka kepada Tuhan. Sehingga pada saat nanti kita pergi kemanapun, ya kita bisa peka terhadap hal-hal yang jahat. Peka terhadap hal-hal yang bahaya sehingga kita tidak melakukan. Nah itu satu hal yang penting untuk kita terus intens dengan Tuhan. Nah saudaraku dalam Kristus, dalam dunia yang sibuk dan penuh dengan tantangan ini, kita seringkali merasa tergoda untuk mengabaikan waktu untuk berdoa. Ya, bahkan kita kadang menyerah, udahlah gitu ya. Namun ketekunan itu adalah kunci untuk mempertahankan hidup doa yang sehat. Ketekunan. Ya, doa itu membutuhkan disiplin. Harus disiplin. Kalau saudara makan disiplin kan pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Itu disiplin namanya makannya. Ya. Nah, kalau saudara juga sekolah pasti disiplin. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kerja juga disiplin. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Tetapi kenapa dengan Allah, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada, kita tidak disiplin. Nah, ini kadang ya. Itu luar biasanya kadang kita karena punya kehendak bebas ini. Nah, sehingga apa? Kita tidak fokus. Nah, makanya doa ini harus fokus. Sehingga keinginan yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati itu, ya itu akan diberkati Tuhan. Nah, ketekunan dalam doa adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus. Terus, continue terus.
Jadi saat kita melangkah maju dalam ketekunan ini, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Sudah sangat jelas, pertumbuhan rohani yang sangat mendalam itu akan terjadi bagi diri kita, saudara. Kalau kita terus-menerus melangkah maju dan bertekun dalam doa. Nah, terus kita juga akan bertumbuh hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, dan pengalaman yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara lihat zamannya para nabi-nabi dulu, bagaimana mereka punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui mereka, karena mereka punya keintiman dengan Tuhan. Dan hari ini, saat ini pun Roh Kudus itu sudah diberikan bagi setiap orang percaya. Pada saat kita terus berdoa intim dengan Tuhan, kuasa Roh Kudus itu pun nyata. Kalau saudara lihat di Perjanjian Baru bagaimana rasul-rasul Allah, rasul-rasul Yesus Kristus memperlihatkan kuasa Tuhan atau menyatakan kuasa Tuhan melalui mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib, itu karena keintiman dengan Tuhan. Nah, saudaraku, Anda dan saya juga hal yang sama bisa terjadi, dan Tuhan juga bisa pakai saudara untuk hal-hal yang luar biasa, dan juga bisa pakai saudara untuk apa yang Tuhan kehendaki, untuk menyatakan kuasa Tuhan ya di dalam diri saudara, melalui saudara untuk orang lain, bisa saja terjadi. Jangan saudara berkecil hati kalau saudara ini tidak belajar teologi, atau saudara bukan hamba Tuhan, atau bukan pendeta, bukan pengerja gereja. Saudara pikir saudara berdoa terus doa saudara tidak berkuasa. Nah, itu salah. Ya, yang penting sini bukan siapa yang berdoa, tetapi bagaimana saudara dengan Tuhan dalam hal berdoa. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan selama hidup saudara. Kalau saudara punya hubungan baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sering memuji Tuhan, mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya, mendengarkan Tuhan melalui membaca Alkitab, dan juga berdoa dengan tekun, saudara, kuasa Tuhan pasti bekerja. Roh Kudus pasti ya menuntun saudara dalam kehidupan saudara. Nah, makanya jangan mengejar pendeta, jangan mengejar pengerja-pengerja gereja untuk berdoa khusus bagi saudara. Kalau kita didoakan itu nggak masalah, tetapi jangan saudara, doa saudara anggap lebih rendah dari doa para pendeta. Nah, itu saudara yang sendiri mendiskreditkan atau tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi dari apa yang kita pelajari ini, begitu pentingnya doa ini, maka bisa kita simpulkan bahwa doa dalam hidup orang percaya begitu penting, sehingga Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Karena begitu pentingnya. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan itu semua doa-doa itu diajarkan Tuhan ada maknanya. Supaya kita mengingat, Bapa kami yang di sorga, hanya satu Bapa kita, yaitu Bapa yang di sorga. Jangan ada Bapa-Bapa yang lain. Ya, dikuduskanlah namamu. Artinya bahwa pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah melekat dalam diri saudara, sehingga itu saudara harus jaga kekudusannya. Jadi kalau saudara menjaga kekudusan Bapa, Anak, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, berarti saudara juga menjaga diri saudara harus kudus. Itulah makanya dikuduskanlah namamu, kita berdoa itu artinya apa yang ada dalam diri kita ini kita menjaga kekudusan nama Tuhan itu. Bukan berarti Tuhan kita namanya nggak kudus. Kalau kita nggak berdoa dikuduskanlah namamu sehingga nama Tuhan nggak kudus, bukan. Tuhan kita itu sudah kudus dari awal dan sampai selamanya. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melangkah maju dengan ketekunan dalam doa, menyerahkan diri kita sepenuhnya ya kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus, dan membiarkan Dia membentuk hidup kita sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Saudara kalau mau menyerahkan diri, serahkanlah diri saudara kepada yang sempurna. Jangan serahkan diri saudara kepada manusia. Manusia tidak sempurna. Nah, serahkanlah diri saudara kepada yang sempurna. Karena kalau Dia yang sempurna itu menerima diri saudara, maka kita pun akan dibuatnya menjadi sempurna. Nah, ini luar biasa. Makanya Allah bilang atau Yesus bilang,
Sempurnalah kamu karena Bapamu di sorga pun sempurna. Kita ini bisa disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita pengikut Kristus, diperintahkan oleh Yesus untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Saya dari Bali mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami sudah diajar, ditegur, dan juga tuntun kami terus Roh Kudus supaya apa yang kami dengar dari firman ini kami melakukannya dengan baik, dan juga terus kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melepaskan keinginan daging dan tipuan dunia ini, sehingga kami terus bertekun di dalam doa dan juga terus memuji menyembah Tuhan, mendengarkan apa kata isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mana hamba-Mu berada pun saat ini, Engkau berkati keluarga yang bersama dengan hamba-Mu di Bali ini. Tuhan berkati semua keluarga kami juga dimanapun berada, Tuhan berkati. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hati pikiran-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah apapun yang Engkau kerjakan di dalam kekudusan. Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita untuk kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.